terkesan sekali. Saya lihat ada beberapa orang yang sudah hadir, terus saya ngomong sama Bapak Gembala di sini, Pak, ini dari Islam. Hampir semua Pak katanya. Saya bilang separuh, dia bilang, wah lebih katanya. Wah luar biasa, saya pikir gitu kan. Halo Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, saudara yang dikasih. Kami sekarang ada di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Ini desa apa Pak namanya? Grugu. Jadi dari Cilacap kurang lebih hampir 2 jam ya. Mau masuk ke desa Grugu ini, ini ada jalan yang hancur ya, jadi saudara Bapak sekalian, terus kita setia melayani Tuhan Yesus, ya, khususnya yang ada di FB juga di Instagram. Saya kasih berita buat saudara, di desa-desa seperti ini hati manusia kayaknya lebih adem ya dari kota-kota, tapi ini jalannya serem saudara ini. Ya, itu jalannya itu hancur ya. Tapi kita pelayanan harus berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Nah, inilah saudara desa Grugu. Grugu Pak ya? Iya, Grugu. Masuk Kabupaten Cilacap. Kecamatan Kabonganten. Kecamatan? Kampung Nganten masuk Cilacap, saudara. Banyak jiwa-jiwa di sini yang sudah mengenal Tuhan Yesus ya. Mari kita doakan supaya masyarakat di sini ya semua bisa percaya Yesus. Kita doakan Tuhan Yesus memberkati. Ini jalannya lihat rusak ya. Ya, kita sudah sampai di desa Grugu ya. Ini dari Cilacap 2 jam lebih dikit itulah ya ini. Gini masyarakat di sini lihat daerahnya ini jalan tol semua. Sepanjang jalan ya. Inilah jalannya nih. Sana ya. Terus ini gerejanya nih. Ini gerejanya nih. Salam Mas. Kita mau buka ruang kesaksian ya. Sambil nunggu ruang kesaksian, kita mengusap dengan sekian betapa baiknya Tuhan ya. Yang bersaksi silakan ya.
Ya salam Bapak Ibu. Salam. Hadir berang di sini. Kita ya memang orang apa ya, orang Badel katanya ya. Kita dulunya memang dari hutan. Tapi kita sekarang ada yang mau itu apa ya, berbalik-balik katanya. Kita ditarik sana, tarik sini, kita enggak. Yang penting kita udah mengikuti Tuhan Yesus. Sampai mati pun kita ikuti. Biar anak saya, cucu saya nggak mengikuti. Ya. Yang penting kita sendiri sekeluarga itu harus mengikuti Tuhan. Karena kita sengsara, kita hidupnya di hutan, kita nggak bisa jalan ditolong dari Tuhan. Tapi yang berjalankan paksa mati dulu, kita dari hutan, tidurnya dari bawah. Tapi kita sampai sekarang, sampai kita nggak dikenal sama anak-anak saya dan saudara kita, nggak mengarah kita, nggak dari manusia. Tapi kita mengikuti Tuhan, pasti kita diberkati. Amin. Kita mau apa ya, kesaksiannya ini apa? Belum banyak. Soalnya kita nggak takut sama orang, tapi kita takut sama Tuhan. Sampai kita buang.
suara. Ya, Tuhan luar biasa ya. Tuhan, walaupun tempatnya terkecil, namun hatinya gembira. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dengan maksimal memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami punya semangat yang baru, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir, tetap percaya dan mempercayakan hidup kami dalam tuntunan roh-Mu ya Allah. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kudus, Dialah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur kami boleh mengenal Dia, percaya kepada Dia, Allah yang roh yang datang ke bumi, mengambil rupa manusia yang kami kenal, namanya Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, sehingga kami boleh berkumpul pada sore hari ini di tempat yang kata orang sederhana, tetapi sesungguhnya di pandangan Tuhan ini sangat mulia, karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang bekerja, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan butuh Tuhan buka jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Buat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami tetap berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kami dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Urapan-Mu bekerja Tuhan, urapan-Mu mengalir atas kami. Kuduskan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya ucapan yang ku sampaikan semuanya menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Allah kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang meriah. Semangat, semangat. Haleluya. Gusti Yesus. Haleluya. Apa lagi? Gusti derek Yesus ya. Luar biasa, nyanyinya luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ya. Seingat saya selama saya pelayanan, baru kali ini saya pakai sendal. Udah gitu juga sendalnya begini nih, kotor nih. Nah, tadi saya mau ke belakang toilet, rupanya banjir. Iya, saudara, luar biasanya itu ya. Saya peka sekali dengan Roh Kudus. Ya, tadi kami pelayanan di LP itu jam 9. Saya pakaian rapi. Ya, pakai sepatu rapi sekali semua. Pakai tali pinggang, ya, pakai celana yang berbeda. Terus Bapak ini katakan, "Ayo langsung aja." Ya, ke daerah sini, apapun namanya ini lupa saya. Apa? Grugo. Iya, saya bilang, "Saya ke penginapan dulu lah. Bapak nanti Sherlock aja, saya akan nyusul." Kami ke penginapan, saya bilang, "Saya pakai sendal aja, sepatu taruh di mobil, semua taruh di sana." Saya bilang,
Ya, jadi pakaian yang saya mau pakai harusnya udah di mobil tuh. Makanya sampai, saya nggak punya tali pinggang ternyata, saya pikir. Iya kan? Nah, jadi ya harusnya kan saya kemana-mana pasti pakai tali pinggang. Untung ini sletingnya bagus, kalau nggak bagus. Aduh, jadi di perjalanan saya lihat, jalannya waduh becek ya kan, apalagi habis hujan gini ya, apalagi ke tempat kita bangsa. waduh iya, kalau bisa antar ke sono lah kita. Haleluya. Iya, makanya saya tergerak tadi ya mewawancarai Pak Pendeta ya, kita doakan lah ya supaya di lain waktu kami kemari ya minimal toiletnya itu udah bagus lah. Haleluya ya, minimal itu ya. Iya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya terkesan sekali ya. Terkesan sekali. Saya lihat ada beberapa orang yang sudah hadir, terus saya ngomong sama Bapak Gembala di sini, "Pak, ini dari Islam." "Hampir semua, Pak," katanya. Saya bilang separuh, dia bilang, "Wah, lebih," katanya. Wah, luar biasa. Saya pikir gitu kan. Ya, tadi juga ada Bapak yang bersaksi langsung kan. Dan Pak Samadi juga sudah saya wawancarai tadi. Saudara, kita semua sama. Saya juga latar belakangnya dari sana ya. Iya. Tapi hari ini saya tidak bicara fokus ke sana, tidak ya. Tapi saya mau saksikan kepada saudara bahwa ketika kita betul-betul ya hidup di dalam Tuhan, cinta Tuhan, wow, luar biasa pertolongan Tuhan atas kita, amin. Pemeliharaannya luar biasa, penjagaannya luar biasa. Siapa di sini yang sering lihat YouTube saya? Nah, ada ibu bapak itu. Saya juga kaget tadi. Ini bapak ini sering saya lihat di YouTube, ya. Kalau memang bapak ini mengikutinya mulai dari 2,5 tahun yang lalu, pasti bapak ini tahulah banyak orang yang ngancam-ngancam saya karena lewat kesaksian saya, lewat di mana saya mengkanter ustadz-ustadz yang menyelewengkan ayat-ayat Alkitab. Mereka nyerang, darah risudubis halal, macam-macam, segala macam. Itu bukti-bukti videonya masih ada sama saya, saudara. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, ibu tadi ada bersaksi bilang, "Gak usah takut sama manusia, kita takut sama Tuhan." Amin. Kalau takut sama Tuhan, pasti kita bisa mengasihi manusia. Tapi kalau kita takut sama manusia, kita belum tentu mengasihi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Saya juga di sini mau mencari diksi atau kata-kata yang tepat gitu, karena saya lihat ada yang udah umur begitu ya. Apa nanti kalau saya jelaskan ya dengan bahasa-bahasa yang ada di pikiran saya, ibu-ibu tua ini paham gitu ya. Jadi saya mencoba menggunakan narasi yang mudah dimengerti, yang dipahami lah ya, yang sederhana saja. Saudara, dulu saya ini Allah, Tuhan. Tapi sebenarnya saya nggak kenal dia. Saya tidak mengenal dia, ya. Tapi saya tetap menyembah dia, tapi saya tidak kenal dia. Ya. Ketika tahun 1996, disitulah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Haleluya. Keluarga saya bilang saya sudah stres, sudah gila, kafir lah, susnya dan sebagainya lah. Tapi dengan saya doa puasa 7 tahun, ibu saya pun pas sholat subuh dia dijumpai Yesus. Haleluya. Ayah saya ikut Yesus, abang saya ikut Yesus, adik saya sudah selesai sekolah teologi, ponakan saya ikut Yesus. Kami sudah 50% plus 1 ikut Yesus. Dimulai dari saya. Jadi Kisah Rasul 16:31 itu nyata. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Haleluya. Haleluya.
Padahal pada waktu itu kepala penjara Filipi itu, saudara, dia mau bunuh diri itu. Mau bunuh diri. Kenapa? Karena Paulus dan siapa? Silas ya. Kalau nggak salah ya. Iya, saya tidak buka Alkitab ini karena tulisannya kecil ya. Nah, nanti saya mungkin baca pakai HP saja yang lebih besar. Jadi mereka berdoa. Silas dan Paulus ini yang dulunya Saulus. Goncang itu, saudara. Goncang itu penjara itu, gempa. Iya, terbuka itu pintu-pintu penjara itu. Wah, kepala penjara Filipi itu terbangun, dia kaget dia. Wah, kok lari semua ini? Wah, dia bilang, lebih baik saya mati bunuh diri lah daripada saya nanti dipecat dan dipenjarakan lagi karena kelalaian saya. Lebih baik saya mau bunuh diri aja. Pas mau dia bunuh diri, saudara tahu, Paulus bilang, jangan. Tidak ada satupun yang lari. Haleluya. Terus apa yang harus kubuat? Kata kepala penjara Filipi itu, apa yang harus kubuat? Apa kata Paulus? Percayalah kau kepada Yesus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi siapapun saudara, dimanapun saudara berada, di Indonesia, di mancanegara, ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau menghadapi masalah persoalan, janganlah ambil pisau mau bunuh diri. Datanglah ke Yesus. Bukan hanya saudara-saudara itu dilepaskan dari kematian jasmani, tapi saudara pun diberikan kehidupan rohani, sehingga Anda tidak lagi hidup di bawah kutuk, melainkan hidup di bawah kasih karunia Tuhan, di bawah anugerah Allah, sehingga Anda bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat juga di akhirat. Haleluya. Dunia akhirat. Haleluya. Dunia akhirat, ya. Haleluya, luar biasa. Saya coba-coba mau ceplos bahasa Arabnya, nanti ada salah dikit lah ya. Jadi kalau kita dulu sholat, kita berdoa, selamatkanlah aku dunia dan akhirat. Ya, saudara, setelah saya terima Yesus, luar biasa. Saya mendapatkan itu semua. Haleluya. Saya selamat dunia dan saya selamat di akhirat. Saya sangat bangga, sangat bersyukur sekali kalau di kampung yang terpencil ini, ya, di daerah yang jauh dari perkotaan, jalannya juga kalau dalam pandangan saya ya, kalau Anda kan karena udah terbiasa mungkin biasa-biasa. Tapi kalau saya yang baru kemari, waduh, ngapain lah orang ini jauh-jauh punya rumah di sini. Waduh, kan di sana di Cilacap itu masih banyak tanah. Kenapa harus jauh-jauh 2 jam lebih dari Cilacap kemari? Udah gitu jalannya rusak-rusak. Tetapi saudara tahu, Anda di sini bukan dibuang Tuhan, Anda ditempatkan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudari, Anda sekalian, Anda itu bukan menjalankan misi, tapi Anda itu adalah misi. Ini beda. Nah, makanya kalau bahasa gini saya harap ibu-ibu paham. Maksudnya yang tua-tua. Anda bukan sekedar menjalankan misi di wilayah, tapi Anda lah misi Allah itu. Yang berkaitan dengan itu yang mudah dimengerti. Anda bukan lagi menabur benih, tapi Anda lah benih itu yang ditabur Tuhan di desa ini. Sehingga benih itu akan berakar, bertumbuh, berbuah. Mereka akan lihat buahnya begitu sangat indah. Karena Matius 5 berkata, kita garam dunia dan kita terang dunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya yakin Pak Samadi kalau dia tidak garam dunia, tidak terang dunia, nggak mungkin lah satu persatu Anda yang dulu agamanya bukan Kristen terus ikut Yesus, nggak mungkin. Pasti karena Pak Samadi ini memberikan contoh. Haleluya. Ya, minimal contohnya semangat, sukacita, ya, damai sejahtera, ketenangan dalam menghadapi situasi apapun. Haleluya. Tidak gampang gemetar, ragu, khawatir. Tetap dia percaya bahwa ada Tuhan yang membelanya. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung, kalau tepuk tangan aja.
Iya. Amin, amin, amin gitu. Kenapa saudara? Karena psikolog berkata kalau Anda hanya mendengar monolog ya, itu kekuatannya 30 menit. Nanti tiba-tiba Anda melihat saya 2, 3, hilang, nongol lagi. Anda bilang ini urapannya dahsyat pendeta di Sulubis dari Jakarta. Nanti Kapolda Jawa Tengah lihat, wah, kok udah begini si Lubis ini. Iya kan? Nanti Kapolres Cilacap lihat, wah, ini teman-temannya banyak di Mabes sudah bisa ngilang-ngilang. Masalah lagi kan? Ternyata Anda sudah di alam roh yang lain. Haleluya. Iya, ya. Jadi pastikan Anda itu tetap di channel ini. Haleluya. Ya. Saya tahu Anda punya remote masing-masing. Haleluya. Tapi Anda diberi kuasa mengambil keputusan mana yang Anda pencet. Tetap pencet ini. Haleluya. Anda tahu kalau saya pakai bahasa-bahasa seperti ini maksudnya? Haleluya. Haleluya. Ya, saya umpamakan TV nih, TV. Ya kan? Semua kita punya TV masing-masing, kita punya remote masing-masing. Ada yang satu RCTI, ada yang satu Metro TV, ada yang satu TV One. Kalau di gereja begitu, ya kacau lah gereja ini. Anda harus satu channel. Namanya channel Yesus Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, nanti gereja ini pasti dikenal banyak orang ya. Setelah di YouTube nanti pasti dikenal banyak orang ya. Oh, ternyata di sini banyak orang-orang percaya. Yang dulunya adalah latar belakangnya nggak percaya, bisa percaya. Ini sesuatu yang dahsyat. Karena nggak mungkin orang bisa percaya kepada Yesus kalau bukan Roh Kudus. Nggak mungkin. Agama nggak bisa membuat orang percaya Yesus. Nggak bisa. Itu sebabnya kita bukan sekedar beragama, tapi kita beryesus. Kalau hanya beragama, apalah artinya? Tapi kita beryesus. Untuk orang bisa beragama, itu tidak perlu Roh Kudus. Tapi untuk orang bisa percaya Yesus, itu karya Roh Kudus. Berikan sorak-sorai buat saya. Itu yang tidak dimiliki di kitab-kitab manapun. Itu hanya ada di firman Tuhan di Alkitab. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya kalau khotbah sesama yang dulu latar belakang Islam ini, waduh, semangat saya. Haleluya. Iya, saya kurang setuju kalau saya dikatakan murtadin. Kenapa? Karena sebenarnya arti murtad itu yang dari kegelapan, dari terang pindah gelap, dari kebenaran jadi hidup dalam tidak kebenaran. Saya nggak suka, ya. Saya ini bukan murtadin, tapi saya orang yang justru lompat dari yang mudah-mudahan kepada yang pasti. Yang pasti adalah Yesus. Yang dulu mudah-mudahan. Haleluya. Ya, saya ini sekarang kalau harus berhati-hati karena semua sedang menyorotin saya. Haleluya. Jadi saya harus cari diksi yang bagus ya, harus cari narasi yang baik sehingga bahasa saya bisa saya pertanggungjawabkan. Karena saya tidak akan menghina siapapun, tapi saya akan memberitakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya ada keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Anda mau percaya, syukur. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat nih, sampai saudara sampai di sini saya lihat, weh, air semua, lumpur, waduh, nggak pakai sepatu lagi udah, ini pakaian begini nih, haleluya. Jadi ini kenang-kenangan nanti di YouTube ini. Khotbah Risili Lubis pakai sendal, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa ya, Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia maha kuasa ya, dia sanggup melakukan segala hal yang dia kehendaki. Dia tidak butuh dukungan manusia karena dia bisa hidup tanpa siapapun, tanpa apapun, karena dia ada sebelum semua ada. Dia Alfa dan Omega. Haleluya. Haleluya. Dia berdiri di mana? Berdiri di tempat yang ada karena dia tidak perlu yang ada untuk dia bisa ada. Jadi dia berdiri di tempat yang tidak ada. Melihat apa? Melihat yang tidak ada. Karena dia tidak perlu untuk bisa melihat sesuatu karena ada sesuatu.
Nah, bahasa gini ya, itu yang sering saya muncul susah. Tapi saya yakin kalau Bapak itu tahu, paham ya. Dia tidak perlu bantuan dan bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Dia adalah Alfa dan Omega, kata Wahyu 1:8, tak berawal tak berakhir. Dialah yang dikatakan Yesaya itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa bilang Tuhan kita tiga? Tuhan kita Esa, Yesus Kristus namanya. Disitulah semuanya, disitulah roh yang tadi tidak kelihatan. Dia datang ke bumi mengambil rupa manusia dan memperkenalkan dirinya. Yeshua Mashiach. Kalau kita di Indonesia Yesus Kristus, karena kita di Indonesia kita menyebut Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus bilang, hei Filipus, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama aku, kau tidak kenal aku, katanya Yohanes itu kan. Kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa, Bapa dan aku adalah satu. Haleluya. Kenapa kau pertanyakan lagi tentang roh itu? Karena Roh Kudus datang dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi nama Allah kita itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Allahku Esa, ya, bisa aku panggil Bapa, tapi dia punya nama. Namanya Yesus Kristus. Allahku Esa. Karena anak saya selalu dibully, katanya kau menyembah 3 Tuhan. Oh, anak saya sudah cerdas. Enggak. Allahku Esa, dia bisa aku panggil Bapa karena kedekatanku dengannya. Namanya Yesus. Di dalam Yesus itulah Allah itu. Haleluya. Karena kalau kau panggil Allah, kau belum tentu ketemu Allah yang benar menciptakan langit dan bumi. Kau panggil Tuhan, belum tentu ketemu dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau kau panggil Yesus Kristus, dialah Allah, dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berabad-abad, kata Kolose 1. Dia tidak menyatakan itu semua. Ya, orang Yahudi sampai sekarang nggak bisa percaya. Ya, mereka bilang Yahweh itu, Adonai Elohim itu bukan Yesus. Jadi beda. Jadi kalau beda berarti Allahnya Abraham bukan Allah kita. Allah Ishak, Allah Yakub bukan Allah kita. Allah Musa bukan Allah kita. Silakan dia nggak percaya. Itu hak dia bagi orang Yahudi. Ya, Yudaisme. Itu silakan, itu hak dia. Ya, tetapi kita yang sudah menerima kasih karunia, kita percaya bahwa Allah yang tadinya menyembunyikan diri, tidak memperlihatkan dirinya, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Iya, kita sebagai penginjil-penginjil, karena saya dengar kesaksian tadi banyak penginjil-penginjil di sini, jangan membuat orang jadi pusing mendengar cerita tentang Tuhan. Sederhanakan bahasa itu supaya mereka mudah mengerti. Oh itu, ya. Jadi dulu Allah yang roh, yang goib, yang nggak bisa dilihat, dia datang. Iya. Loh, kok dia bisa jadi manusia? Ya namanya dia maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Dia maha kuasa. Justru kalau dia nggak bisa datang mengambil rupa manusia atau menjadi manusia, dia nggak maha kuasa. Ada orang tertentu, kelompok tertentu bilang, ya mana mungkin dia mau jadi manusia? Lah, berarti kau lebih dari Tuhan. Kau bisa mengatur Tuhan, suka-suka Tuhan. Kalau gitu bisa dong dia jadi kerbau? Bisa. Loh kok dia nggak jadi kerbau? Karena kerbau tidak berdosa. Lembu tidak berdosa. Kambing tidak berdosa. Makanya kambing, lembu makan makanan tanam-tanamanmu, nggak ada dosanya. Nggak ada dosanya. Nanti di sorga nggak ada kerbau, nggak ada lembu, saya yakin. Di neraka juga nggak ada. Karena dia nggak ada dosanya. Jadi dia nggak bertanggung jawab atas perbuatannya. Terus kalau begitu, siapa dong yang bertanggung jawab? Pemiliknya. Kok dibiarin dia keluar makanan tanaman orang? Orang itu geleng-geleng kepala.
Bisa aja jawabannya kata. Iya. Jadi Yesus datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk kambing yang berdosa, bukan untuk kerbau yang berdosa, karena kerbau dan kambing tidak pernah berdosa. Haleluya. 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 Makanya dia tebus orang berdosa. Yang ditebus pun bukan dosanya, karena banyak kelompok tertentu, rekan-rekan saya yang Islam, enak dong, buat dosa lagi, tebus lagi. Yang ditebus itu bukan dosanya. Manusia yang berdosa, tadinya yang hidup dalam dosa, ditebus Tuhan, dibawa Tuhan untuk tinggal dalam kerajaannya, sehingga manusia yang berdosa tadi tidak lagi ikut dosa, tapi ikut Yesus. Haleluya. Makanya Yesus menebus manusianya. Haleluya. Saya yakin saudara paham. Amin. Iya, karena untuk paham itu tidak harus makan pizza atau Kentucky. Ya, tapi walaupun kita makan jagung, makan singkong, asal dalam nama Yesus vitaminnya sama. Loh, Bapak ini melawan teori medis. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Buktinya, Anda mau tahu bukti? Ya, si Daniel dibilang kasih makan enak-enak dia sesuai dengan menu-menu yang ada, yang kita buktikan dengan menu itu orang menjadi cerdas dan sehat. Tapi Daniel bilang gak, sayur aja sama buah. Orang pikir Tuhan melarang kita makan daging, bukan. Waktu itu makanan raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala, sehingga Daniel nggak mau. Karena buah sama sayur-sayur itu tidak dipersembahkan. Jadi dia mau buah-buah itu dan makan sayur itu. Dan yang menjagai dia, atau sekarang namanya apa ya, yang biasa ya, yang penjaga anak kecil, baby sisternya lah. Dia khawatir. Wah, nanti kalau anak ini kurus atau gemuk tapi nggak cerdas, pasti saya kena. Tapi berjalannya waktu, dites, Daniel lebih sehat daripada yang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan dia lebih cerdas daripada yang lain. Luar biasa. Jadi saudara, kita sebenarnya sehat bukan karena makanan. Kita sehat kalau Yesus bilang sehat. Oh, kalau gitu sembarangan makan. Anda nggak paham bahasa saya. Kau makan yang sehat-sehat pun kalau Yesus nggak kasih sehat, kok nggak sehat? Haleluya. Haleluya. Saya tinggal di sebuah perumahan. Jadi kalau orang mau masuk itu memang agak sulit, harus tinggalkan KTP, di banyak tanya tujuannya apa, sama pos-pos penjagaan itu. Dan di sana orang Chinese 99, mungkin. Jadi kalau pagi-pagi itu mereka selalu menyombongkan diri satu sama lain. Lu baru 400 gula lu, gula gua udah 600 katanya. Baru 7 asam urat, saya udah 13 katanya. Wah. Terus ditanya ke saya, Pak, karena dia kan bukan orang Kristen, kebanyakan di sana Buddha kan. Pak, dia bilang, Bapak ini medical check up itu berapa bulan sekali? Cek ini semua, kedokteran. Enggak pernah, saya bilang. Hah? Minimal 3 bulan, Pak. Oke lah 6 bulan. Siapa tahu ada darah kental. Wih, darah bisa kental itu berarti mujizat. Haleluya. Sampai sekarang saya sehat walafiat. Haleluya. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Haleluya. Saudara, 3 bulan lalu, 3 minggu ke pedalaman-pedalaman Kalimantan. Sebulan yang lalu ke Aceh dari Jakarta bawa mobil sendiri. Bayangkan. Haleluya. Haleluya. Dari Palembang ya, saya telepon itu pendeta yang ada di Pekanbaru, Pak, diundur aja Pak, saya udah terlalu capek pelayanan di Palembang Pak, diundur aja Pak. Tapi ini sudah saya bagi selebaran, dikirim dia. Wah, temanya menembus batas lagi. Luar biasa.
perjalanan di Google Map Palembang Pekanbaru itu 17 jam. 17 jam itu kalau jalan terus. Kan di perjalanan ada buang air kecil, ada buang air besar, macam-macam, betul nggak? Isi BBM, betul nggak? Jadi normalnya itu ya 18-19 jam. Saya langsung bilang sama tim, ini anak saya yang tiap hari ikut saya sampai ke Papua, sampai ke luar negeri juga dia ikut. Terus saya bilang sama yang satu lagi, tim yang satu, kita berangkat hari ini. Setelah kita doakan Kapolsek ini, kita jalan. Doakan Kapolsek Palembang, langsung kita jalan. Saudara tahu, jam 1 siang, besoknya sampai jam 5 sore. Sampai hotel, mandi, langsung berangkat ke lokasi gereja. Jam setengah 7 sudah sampai di gereja, jam 7 malam. Jam 7 langsung KKR. Bayangkan, khotbahnya bukan begini. Kalau begini mah 10 jam juga gua kuat. Saudara-saudara, Tuhan ajaib, berkuasa. Lompat sana, lompat sini, lari sini kayak kutu loncat. Kan begitu kalau KKR. Haleluya. Tapi saudara, saya bisa lakukan itu. Saya katakan kepada dia, inilah contoh menembus batas. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hari Senin jam 11 siang berangkat kami dari Jakarta. Singgah di Tasik untuk nginap karena sudah jam 7 malam sampai Tasik. Ya tentu karena kita ada berhenti-berhenti. Ya. Jadi harus nginap karena Lapas Ciamis tutup. Paginya kami langsung ke Lapas Ciamis untuk melihat kondisi Pak Muhammad Kacih. Ya. Orang banyak bilang saya mendukung penista agama. Bukan. Saya tidak mendukung penista agama. Tapi saya tidak suka dengan ketidakadilan. Yaya Waloni 5 bulan dengan kasus yang sama. Kok si Muhammad Kacih dituntut 10 tahun? Kan begitu. Kalau Anda yang tahu ceritanya ini ya. Kalau nggak tahu ya keterlaluan lah saudara kan. Haleluya. Puji Tuhan memang bandingnya turun. Tetapi ini masih terus berjuang lagi. Supaya beliau cepat bebas. Hah, dari situ jam berapa itu ya? Jam 1 Selasa jam 1 siang kami langsung tancap gas ke Cilacap. Ketemu bapak ini tahu nggak? Dikasih jadwal. Tadi jam 9 di lapas. Jam 3 di sini. Nanti katanya jam 19 ada lagi. Wih. Saya bilang, ini kayak sapi perah ini. Tapi karena saya tahu ya bahwa itu adalah pelayanan dan saya tahu bahwa ada Tuhan di dalam saya yakin saya bisa menjalani ya semua tugas-tugas ini dengan baik sehingga ketika saya pulang saya merasa bahagia karena saya bisa menjalankan tugas dari Tuhan. Walaupun Pak Samadi yang memberikan jadwal, tapi saya tahu itu tugas dari Tuhan. Saya harus selesaikan dengan baik supaya hidup saya makin hari makin dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada beberapa pendeta di luar kota ya, dia entah gimana bisa dapat nomor handphone saya baru-baru ini yang di Tapanuli Selatan. Dia bilang, Pak, saya dengar Bapak ini dari Tapanuli Selatan. Iya. Bisa nggak pelayanan kemari, Pak? Oh, boleh, nanti kita jadwal. Pak, biayanya berapa, Pak? Wah, kalau saya udah dipakai biaya gitu, saya langsung kurang senang gitu. Kita nggak pakai, Pak, bandrol-bandrol. Tapi kalau Bapak memang saya mengundang saya, ya beliin tiket aja pulang pergi, saya bilang. Udah selesai, itu aja. Karena saya memang hidup dari iman. Makanya tadi saya bilang saya nggak bisa buat apa-apa, Pak. Tapi saya bisa buat ini. Dan beberapa tempat di Martapura saya buat begitu, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Satu hari yang di belakang hancur gerejanya. Satu hari besoknya langsung dia WA saya, Pak, puji Tuhan Pak sudah dapat 14 juta, kami sudah bisa perbaiki. Amin. Saya rindu ya. Ya.
ada orang-orang yang nanti datang ya dengan cara di YouTube ini orang-orang memberkati sehingga ini toilet ini ya nggak membuat kaki saya begini lagi. Nah ini ya, lihat nih ya. Haleluya. 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 Hanya itu yang bisa saya lakukan. Karena saya pun hidup dari iman. Sampai sekarang saya doa supaya semua biaya hidup saya, keluarga saya, ya, anak-anak saya yang masih sekolah di swasta semua lagi, supaya tidak ada semuanya yang terkendala. Haleluya. Kalau saya mau bersaksi hampir sama dengan Pak Samadi ini. Jemaat kita memang ada 40 kepala, bukan kakak loh, kepala loh. Kepala beda dengan kakak. Kakak itu 40 bisa 80 kepala. Karena satu kepala istri, satunya kepala suami. Suami kan punya kepala, istri punya kepala. Ini bukan kakak, manusia. 40 kepala. Saudara tahu nggak kolektifnya? Kalau di sini mungkin udah banyak 3 juta. Tapi di sana 3 juta cukup bayar listrik aja sudah hebat. Belum lagi farm, 1.700.000 satu bulan, 1.800.000, belum lagi wifi, belum lagi apa-apa. Jadi itu aja bisa 5 juta. Saya harus dapatkan 40 juta. Sementara saya tidak punya pohon kelapa sawit, tidak punya pohon karet. Saya bukan kerja di sebuah perusahaan apapun. Terus hidup saya dari mana? Sama hidup saya sama seperti Pak Sama, hidup dengan iman aja. Percaya. Karena Allahku yang kusembah itu bukan manusia sama seperti manusia yang lain. Haleluya. Ada orang Islam bilang ke saya, kalau hanya karena dia tidak berbapak, terus kalian panggil Tuhan, lebih hebat Adam dong. Dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu. Adam itu dari debu tanah. Yesus adalah roh Allah dan firman Allah. Roh Allah dan firman Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadilah maka jadi. Tentu mulia Yesus. Sebelum Adam ada, Yesus sudah ada. Haleluya. Makanya orang Yahudi marah. Karena Yesus bilang sebelum Abraham ada aku sudah ada. Weh kurang ajar kau, katanya. Marah mereka. Iya. Jadi waktu saya ke Israel, saya lihat tuh orang Yahudi di tembok ratapan terus ketok-ketok kepalanya, ketok-ketok itu tembok. Saya coba cari tahu. Saya tanya turgennya, kenapa ini orang? Mereka nunggu-nunggu Mesias. Padahal Mesias itu udah datang, Yesus itu udah datang. Tapi ditolak. Bersyukurlah kita nggak menolak dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Sangat bersyukur kita nggak menolak dia. Kita bisa menerima dia. Haleluya. Kita bisa mengenal Allah. Kalau Anda baca di Yesaya 1 ayat yang ketiga keempat dikatakan lembu aja mengenal pemiliknya. Kok umatku tidak mengenal aku? Haleluya. Haleluya. Maka akibatnya apa? Baca Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu kenallah dia. Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah yang roh. Dan kita nggak mungkin bisa mengenal Allah dengan pencarian kita, dengan usaha kita. Kita bisa mengenal Allah karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dulu saya cari Tuhan terus tuh. Subuh-subuh udah cari Tuhan. Cari Tuhan. Nggak ketemu-ketemu. Haleluya. Giliran saya ada masalah masuk penjara, baru ketemu Tuhan. Loh, ternyata selama ini saya salah. Ternyata Yesus itulah Tuhan. Haleluya. Mulai saat itulah hidup saya dirubah Tuhan. Amin. Haleluya. Dulu juga saya perokok berat, lepas. Kalau masih ada yang merokok, lepas. In Jesus name. Haleluya. Iya, kadang-kadang ada orang Kristen udah 20 tahun jadi Kristen, pinginnya minum susu terus. Saya tanya sama dia, udah berapa tahun kau jadi Kristen? 20 tahun. Kenapa kau nggak bisa menerima firman ini? Keras sekali, Pak. Jadi mau apa? Susu. Jadi saudara, kalau ada orang umur 20 tahun masih minum susu terus, itu kurang normal.
Dan seusia saya juga nggak bagus dikasih susu tiap hari, bisa berbahaya tubuh saya ini. Tapi kalau anak saya yang masih TK itu si Mordekai harus dikasih susu biar pertumbuhannya. Haleluya. Nah kalau Anda sudah dewasa di dalam roh, Anda tidak lagi minum susu, harus kasih makanan-makanan yang keras. Itulah yang dikatakan Ibrani. Menurut umur roh, umur rohani, ini orang harusnya bukan diajar lagi, tapi sudah menjadi pengajar. Enggak cocok susu lagi, kata Petrus. Harusnya kalian makanan keras. Makanan keras itu kelata. Haleluya. Artinya maksudnya adalah begini. Jangan lagi kita jadi bayi-bayi rohani. Ibu kenapa nggak gereja ibu? Ibu baik ya. Ibu enggak. Bu bertobatlah ibu begini-gini. Amin. Amin. Bertobat ibu. Jangan menghakimi dong. Jangan kamu jangan. Jangan begitu. Memang kita belum bertobat. Disuruh bertobat ya bertobat. Haleluya. Haleluya. Nah, semenjak saya mengenal Allah yang benar, hidup saya dirubah oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, saya sangat bersyukur. Tadi awalnya saudara saya bilang, waduh jalannya hancur begini. Tetapi karena saya mengenal dia dan merasakan kebaikannya, menikmati kasih karunia-Nya, justru waktu saya berdiri di sini, ada roh yang gagah perkasa, ada roh yang luar biasa, ada roh yang tak terbatas. Untuk saya bisa menyampaikannya. Tadi saya udah duduk bingung, saya mau sampaikan apa ini sama mereka ini. Haleluya. Tapi roh itulah yang mengajar saya untuk menyampaikannya supaya Anda makin hari makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, gila-gilaan dengan Tuhan. Makanya kalau doa itu dirubah saudara. Banyak orang muda, Tuhan Yesus, banyak kali masalahku, hidupku begini, begini, begini. Kalau saya doa lain, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus aku dipiara, dijagai, dilindungi, bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Waktu di Pekanbaru, KKR, pendetanya bilang, ulangin lagi Pak. Oh, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus aku dipiara, dijaga, dilindungi, bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Gitu doa. Masa doa seperti orang yang nggak kenal Tuhan? Banyak kali masalahku. Tuhan nggak butuh laporan. Dia bukan Kapolres. Kalau Kapolres dia butuh laporan. Kenapa? Karena dia nggak tahu yang terjadi di luar kantor. Dia ada di kantor, harus laporan. Siap Dan, kata Kasat Lantas. Tadi ada terjadi tabrakan. Oh iya, bagaimana? Lanjutkan pemeriksaan bagus. Ya kan? Kalau Tuhan, kantornya di mana? Di mana-mana ada kantornya. Di sini dia tuh punya kantor. Di sana dia punya kantor, di mana-mana dia punya kantor. Aras Tuhan itu di mana-mana. Kalau saya dulu kan Tuhan itu ada di arasnya kan. Kalau setelah Yesus datang, Allah yang roh datang, dia udah di bumi, ada di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan laporan. Firman ini saja kau deklarasikan. Haleluya. Haleluya. Firman ini yang kau deklarasikan, janji-janji Tuhan, maka pasti doamu penuh kuasa. Haleluya. Tadi di lembaga permasyarakatan saya banyak bersaksi ya. Saya banyak bersaksi bagaimana saya awal mulanya dipanggil Tuhan, begitu menderita sulitnya segala macam, sampai menikah pun saya saudara tidak bisa membuat pesta karena tidak ada uang. Sampai keluarga dari pihak istri tidak ada yang mau datang karena tidak dibuat pesta, karena nggak punya uang. Hanya 1.200.000. Pendeta pun nggak saya kasih waktu memberkati, karena saya bilang aku nggak punya uang, berkatilah ya sama pendeta, tolonglah. Ya udah. Haleluya. Hanya 1.200.000. Haleluya.
Padahal waktu itu orang tuanya bilang, ini kita buat kalau pesta adat harus ada 30 juta. Bro, saya bilang, saya nggak punya uang, saya punya Yesus. Saya juga punya Yesus katanya. Karena kalau istri saya kan dari kecil memang Kristen ya. Dan ada orang yang salah paham, pikirnya saya karena pernikahan. Enggak, saya nikah itu sudah jadi pendeta ya. Jadi saya mengenal Yesus secara pribadi. Sehingga waktu nikah nggak ada yang datang keluarga dia. Nggak ada bulan madu. Boro-boro beli bulan, beli madu pun nggak ada uang, mau beli bulan lagi. Ya mana ada bulan madu, haleluya. Aduh, saudara, kami rumahnya di gang kecil. Jangankan mobil, motor pun nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk motor. Nggak bisa masuk. Saudara tahu? Haleluya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tapi orang banyak datang. Terus begitu orang pulang, padahal kami hanya sediakan tempe orek macam-macam lah di situ. Modalnya dikit banget, 1 juta paling. Mereka pulang, kami buka itu amplop malam-malam tuh, itu jumlahnya belasan juta. Artinya anak Tuhan itu buat apa aja untung. Saya bilang sama istri saya, ayo nikah lagi yuk, biar untung. Nikah lagi boleh kalau sama istri yang itu bener. Nikah sama istri lain yang nggak boleh. Misalnya bapak ini, mau nikahan lagi lah, yo. Makanya kan ada kan hari emas ini kan ada gitu kan, dirayakan lagi kan. Iya tentunya maksudnya bukan nikah, formal begitu ya. Jadi saya bercanda, enak ya kalau gitu ya. Setiap nikah untung. Orang setelah nikah ribut. Kenapa? Keluar 40 juta. Dapat berkatnya sumbangannya cuma 20 juta. Orang dia datang ngasih 10 ribu. Ngasih 20 ribu. Tapi tahu nggak? Yang dia makan itu yang mahal-mahal. Wah, dia cari sop kambing, sop ini habislah itu, mahal lah itu. Di luar aja sop kambing bisa 40 ribu. Iya. Jadi itu sedikit pengalaman saya. Ya bagaimana sebenarnya perjalanan saya melayani Tuhan. Mulai dari Sabang, Merauke, Miangas, Rote sampai ke luar negeri. Ya, saya pernah sendirian di Thailand. Tuhan yang suruh saya berangkat. 3 minggu di Thailand saya sendiri, nggak tahu bahasa Thailand, mereka pun nggak tahu bahasa saya. Haleluya. Tapi saudara tahu, di imigrasi dia bilang, karena nggak saya tulis formnya, kroingin tangkelang hangka melike hete keling. Saya jawab, langkan tong keliking ka melike lagi tangkel lagi sangkal lagi kamu tuh keliking kahang. Halagi, ulu kamu ya kahang tuh keliking kahang sekarang. Akhirnya dia chop saudara. Jadi kalau di luar negeri itu harus dicop baru boleh keluar. Saya panggil taksi, klik utang kayang. Datang dia. Datang. Haleluya. Saya bilang, lah kau pikir gue berhenti. Udah. Saya cari hotel mahal. Wih, kemana ini yang murah? Ada ibu-ibu bertiga lagi duduk di gang. Saya bilang, kroik itu kuling kitang kalangkang kimir kiking, si kilik kiting karakatakang, kroik itu kulik kiking. Dia bilang, keluntang lang sangaleking kulik kitang lah hantu kilik katakang. Bener saudara, saya ikutin itu gerakan tangannya. Bener hotelnya murah. Iya, kalau dikurskan ke rupiah sekitar 250 lah satu malam. Atau 200 ribu, yang lainnya kan sejuta tuh. Di Bangkok itu. Saya cari yang di pinggiran. Tuhan, gimana ini saya? Kau suruh saya ke sini, tapi nggak ada yang saya kenal. Tuhan kasih ingat saya Kisah Rasul pasal 4. Sama 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa roh itu tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah yang tahu. Betul nggak? Tapi Kisah pasal 2, kok mereka bisa tahu? Ada yang bahasa Arab, Partia, Elam, Mesopotamia, dan Sunnah dan sebagainya. Haleluya. Kok mereka bisa tahu? Apakah ini bahasanya berbeda? Maksudnya benar-benar mereka bahasa Arab, Partia, Elam, Asia. Saudara,
Anda berpikir sehat ya. Kalau 120 orang kumpul di loteng Yerusalem itu, terus bahasa Asia aja ada berapa? Thailand, Jepang, Cina. Banyak kan? Belum lagi Arab ini. Ya kan? Arab pun ada berbeda-beda itu. Bahasanya Arab ini, Arab itu. Sedangkan di Israel aja yang berdekatan, yang grup Samaria sama ini berbeda lagi bahasanya. Tahu nggak? Kumpul 120 orang dengan berbahasa yang lain-lain. Mana bisa kita ngerti? Langsung ini udang songoni rame-rame sekaligus ngomong. Itu memang benar-benar itu bahasa itu di 1 Korintus 14 ayat 2. Tetapi Tuhan kasih paham bagi pendengarnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Saya udah alami itu. Haleluya. Saya udah alami. Jadi saya pakai celana pendek, pakai baju, oke? Haleluya, pakai topi. Saya pergi ke jalan-jalan, ke pasar-pasar. Klumi ke telangkang kirang. Datang itu anak muda yang bertatu. Lah kamu sokole kita karang duduk dia. Langkrum mentegleng. Kasoko takang. Yen. Lu patuk lu. Yen. Saudara, dia paham bahasa saya. Kalau Anda tanya, Bapak ngomong apa? Nggak tahu. Jadi bahasa itu untuk dipahami. Percuma saya bilang, Bu, aku lapar. Tapi ibu nggak kasih makan. Tapi kalau aku bilang, lah kamu tekeling ngusik kita kahing, tapi ibu kasih makan. Ah, itu lebih baik. Ya kan? Walaupun ibu tahu bahasa Indonesia, tapi nggak paham yang ngomongin. Tapi walaupun aku bahasa lain, ibu paham. Mana ini lapar. Ah, itu lebih bagus. Iya, jadi banyaklah saudara pengalaman-pengalaman dan seterusnya dan sebagainya. Disinilah saya membuktikan bahwa firman ini adalah kebenaran. Langit akan berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya saudara, kalau Anda baca ya firman Tuhan di dalam satu ayat ini ya, haleluya, di dalam Zakaria, Anda baca 14 ayat 9 ya. Ini nubuatan Yesus. Sebenarnya banyak kali nubuatan Yesus. Cuma saya pikir kalau kita mau konteks pengajaran kurang lengkap di sini apanya ya. Nah, ini nubuatan Yesus. Maka Tuhan akan menjadi raja, Zakaria 14, atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan nama satu-satunya. Jadi nama Tuhan itu satu-satunya, ya Yesus itu. Haleluya. Makanya diulangi di Yesaya. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dah. Nah, berarti nggak baca ini. Haleluya. Kan ada ini di Yesaya kan? Oke. Jadi banyak nabi atau ada nabi nggak ada nubuatannya tiba-tiba datang ke bumi, itu bukan nabi. Nabi itu harus dinubuatkan dulu. Nah, ini dia, lihat nih. Yesaya ya. Yesaya, saya bacakan supaya ada ayatnya. Ya, Yesaya pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-5 di sini ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukan berarti ada 4. Ada penasihat ajaib 1, ada Allah yang perkasa 2, ada Bapa yang kekal 3, ada Raja damai, berarti ini 4. Bukan. Haleluya. Ini nubuatan di mana kehadiran Yesus nanti di muka bumi itu. Dan dia sudah hadir. Dan dia akan datang yang kedua kali. Untuk menjadi raja di atas segala raja. Haleluya. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, ya, kenali Tuhan ya. Jangan hanya tahu. Tahu dan kenal dua hal yang berbeda. Ya, tahu itu adalah sekedar ilmu pengetahuan. Dan orang dunia juga banyak yang tahu Alkitab sekarang. Bahkan
Banyak orang-orang Islam sekarang jadi kristolog. Dia tahu ayat-ayat, suka-suka dia ngartikannya. Ya kan? Bahkan orang Kristen kadang-kadang Matius 7 ayat 7 pun nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nah terus apa sih untungnya kalau sekedar tahu? Nggak ada artinya. Kita harus mengenal. Karena tahu dan mengenal itu dua hal yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Mengenal itu etiginosko. Artinya bagaimana saya mengenal istri, bagaimana istri mengenal saya. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Ada timbal balik. Itu sebabnya Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan. Kita adalah domba-domba Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus bisa mendengar suara Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makanya kita butuh yang namanya Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus saat ini bekerja dalam hidup saudara. Saya nggak bisa perpanjang lagi, walaupun saya ingin menjelaskan yang lebih dalam lagi. Disebabkan karena memang ada pelayanan nanti. Saudara ingat baik, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jangan kalian murtad dari Yesus. Haleluya. Iya, tetap setia dalam situasi apapun. Yesus, Yesus, Yesus. Saya yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Aku percaya, aku sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan sampai akhir hidupku, aku tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saya percaya, Yesus bukan mengajarkan agama dan bukan membawa kami kepada agama tertentu. Tapi Yesus datang untuk memperkenalkan siapakah Allah itu. Allah itu ada di dalam Yesus. Yesus itulah di dalam Allah. Allah itulah Yesus Kristus. Dialah namanya Yesus Kristus. Kami bersyukur kami sudah mengenal Tuhan. Karena Yesus datang bukan memperkenalkan agama, tapi memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan Pak Gembala. Haleluya. Tuhan kasih berkati. Amin. Juga kalau di sini bisa sampai di tempat ini, karena itu mendadak. Kemarin saya dapat telepon, WhatsApp kamu Pak Idris bisa melayani dan puji Tuhan tadi pagi di lapas. Ini habis nanti dari sini teman tahu. Nah, Pak Paul kita doa sama semangat dan besok paginya di Muara 2. Ya, jam 10, malamnya sore jam 17. Nanti ya di Jalan Gedang. Ya, jam 17. Atau jam 5. Jadi nanti Bapak bisa istirahat dulu. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkati. Hari ini mari kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian. Sungguh ku bangga.